Menarik mengikuti tentang diskusi presentasi kelompok dari teman-teman semua. Nah, tentunya kita akan coba lihat tadi dari presentasi kelompok gamifikasi. Nah, seperti kita tahu bahwa peran gamifikasi ini kan memang untuk ke arah bagaimana meningkatkan teamwork. Jadi gamifikasi itu lebih banyak bagaimana berbicara tentang motivasi, nilai dari mencapai nilai organisasi, dan tentunya pencapaian dari tujuan bersama. Nah, diharapkan dengan penerapan gamifikasi ini tentunya akan terjadi perbaikan kinerja secara organisasi secara keseluruhan. Nah, kita tahu bahwa di organisasi ini kan memiliki staf dengan latar belakang yang berbeda. Ya. Nah, latar belakang yang berbeda ini tentunya mulai dari value-nya, ekspektasinya, dan macam-macam. Nah, kehadiran gamifikasi ini bisa menyamakan, mengarahkan agar kita bisa saling bersinergi satu dengan yang lain. Kira-kira seperti itu. Dan gamifikasi ini juga bisa digunakan tadi untuk kepatuhan terhadap SOP, memastikan bahwa SOP itu sudah dijalankan dengan benar dan pencapaian KPI juga bisa kita organize, bisa kita arahkan. Kemudian ada peluang pemanfaatan gamifikasi banyak terutama digunakan untuk pembelajaran staff, memastikan bahwa eh, ketimpangan gap antara kualitas staff yang satu dengan yang lain dapat dikurangkan atau dihilangkan. Kemudian ada upaya bersama untuk pencapaian tujuan bersama. Nah, ini tadi ya KPI untuk bagaimana pencapaian peningkatan value organisasi, perbaikan sikap, teamwork, manajemen, dan sebagainya agar sejalan dengan harapan organisasi. Seperti kalau kita mau bayangkan ada simfoni ya, jadi di depan itu ada apa? Ada kondektur, apa sebut aja dirjen yang bisa mengarahkan agar teman-teman yang bermain musik itu bisa memainkan musik dengan harmonis. Nah, itu ya harapan dari gamifikasi. Nah, kemudian kita lanjut dengan blockchain. Nah, kenapa blockchain? Karena kita tahu bahwa transformasi digital ini kan identik dengan fraud. Nah, kehadiran eh, blockchain ini tentunya akan meningkatkan trust, kepercayaan. Jadi kita tahu bahwa yang namanya transformasi digital ini kan pasti akan membangun ekosistem, akan membangun kolaborasi. Nah, untuk membangun kolaborasi ekosistem tentunya membutuhkan trust, kepercayaan, menghilangkan fraud. Kemudian untuk bagaimana compliance terhadap suatu standar yang harus dipatuhi bersama dan tentunya untuk memastikan bahwa kolaborasi ekosistem berjalan dengan smooth, dengan lancar. Nah, blockchain tentunya tadi sudah disebutkan di kelompok presentasi bahwa banyak terkoneksi dengan IoT, memastikan bahwa aktivitas proyek itu dapat termonitor secara real time dengan menghilangkan potensi fraud. Nah, tentunya kita perlu melakukan cost benefit analysis untuk memastikan keefektifannya. Karena blockchain ini kan juga tidak gratis. Nah, tentunya kita perlu eh, melakukan kalkulasi yang detail. Nah, yang menarik dari penerapan teknologi blockchain, kalau kita bandingkan dengan sistem komputer yang ada sekarang, kalau sistem komputer yang ada sekarang dirancang dengan asumsi supaya hacker itu tidak masuk di dalam sistem. Namun kalau blockchain itu dirancang dengan asumsi bahwa hacker itu sudah masuk di dalam sistem. Nah, tentunya di sini bagaimana kita mengoptimalkan tentang pemanfaatan konsensus. Nah, konsensus ini tujuannya adalah untuk memitigasi agar sistem kita selalu aman. Nah, itu adalah kelebihan dari teknologi blockchain. Nah, peluang pemanfaatannya tentunya bisa mendapatkan sourcing yang terbaik dari vendor. Nah, kalau sekarang itu vendor yang ada mungkin dari lokal atau dari nasional. Dengan kehadiran blockchain, kita berharap bahwa vendor ini bisa dari luar negeri, dari manapun bisa bisa ikut berkolaborasi. Yang kedua tentunya kolaborasi compliance dengan regulasi. Nah, kita tahu kalau di properti ini kan pasti banyak berbicara tentang sertifikasi keselamatan kerja maupun compliance ISO yang lain. Nah, kehadiran blockchain ini bisa memastikan semua itu bisa terrealisasi. Kemudian topik berikutnya adalah tentang RPA, Robotic Process Automation.
Nah, apalagi sekarang di era industri 5.0, nah tentunya otomatisasi semua hal ini menjadi penting. Otomatisasi yang dimaksud itu baik kita menggunakan IoT, big data, gamifikasi, blockchain, cloud computing, dan sebagainya, itu sudah menjadi suatu kesatuan. Nah, AI memungkinkan otomatisasi dan mengintegrasikan semua teknologi itu menjadi satu. Nah, inilah esensi kehadiran dari robotic process automation sekarang. Apalagi sekarang didukung dengan kehadiran large language model. Nah, tentunya otomatisasi itu akan semakin mudah dipahami, semakin semakin mudah bagi kita untuk berinteraksi dengan mesin dan mesin ini, peranan mesin itu semakin memiliki humanis. Nah, ini tentunya yang kita harapkan dari transformasi digital ini. Jadi kalau kita kaitkan dengan pembahasan kita di pertemuan 1 sampai 6, di pertemuan 1 kita bahas tentang sosial bisnis, kemudian sosial CRM, kemudian dilanjutkan dengan ada knowledge management. Nah, karena sosial CRM ini tentunya di belakangnya ada customer knowledge management system, di mana customer di sini tidak hanya konsumen yang membeli, namun juga meliputi tentang stakeholder yang lebih luas. Kemudian kita lihat bagaimana peranan dari cloud computing sebagai platform untuk kolaborasi. Jadi namanya transformasi digital, yang namanya digital ini kan selalu bicara data. Jadi bagaimana data ini dipertukarkan di dalam suatu ekosistem. Nah, untuk mempertukaran data di dalam ekosistem itu tentunya dibutuhkan suatu kolaborasi yang erat. Nah, platform kolaborasi ini yang kita kenal sebagai cloud computing. Nah, kalau kita berbicara, pasti kita berbicara AI, sudah pasti. Nah, kalau kita berbicara data, tentunya tidak hanya satu format, pasti multi format. Nah, ini kita kenal di dalam big data. Nah, tentunya di sekarang ini, data ini kan pasti lebih banyak di-generate oleh mesin daripada generate oleh manusia. Nah, kita mengenal IoT. Nah, kombinasi antara cloud computing, big data, IoT, kemudian ditambah topik gamifikasi, ya, bagaimana menarik sistem ini lebih ke manusia, lebih manusiawi, supaya user tidak ada kendala di dalam menolak penerimaan teknologi ini. Karena biasanya kalau ada teknologi baru, biasanya akan terjadi penolakan-penolakan dan hambatan-hambatan. Nah, gamifikasi muncul untuk menghindari, untuk menghilangkan hambatan-hambatan teknologi itu. Nah, dilanjutkan ada blockchain. Nah, blockchain memastikan bahwa data ini bisa mengalir, bisa berkolaborasi antara para pihak di dalam ekosistem dengan aman. Nah, AI, kehadiran AI dalam bentuk RPA mengotomatisasi keseluruhan proses itu menjadi lebih cepat, menjadi lebih simpel, terintegrasi dengan sistem yang ada, ERP, bisnis intelijen, dan semuanya lebih mudah diakses dengan eh, aplikasi mobile. Nah, tentunya ini akan menjadi esensi daripada transformasi digital.